Iya, $200 per 2 minggu ya. Per 2 minggu. Gimana ya? Coba jelasin, tuh capek banget. Dan kan saat ini kan Cima lagi ada rezeki lebih aja gitu. Jadi emang Cima tuh berniat untuk berbagi aja gitu di masa pandemi ini. Semoga ya dari $200 itu tuh bermanfaat aja gitu untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat ini. Tapi Mbak Cima maksudnya ada alasan tersendiri nggak sih gitu? Dan ada alasan tersendiri nggak sih? Nah, takut nggak sih kayak dibilang sombong nih sama orang-orang, terus masanya kan giveaway-nya dolar nih ya kan, bukan rupiah-rupiahan. Enggak lah, kalau misalnya sombong pun enggak begini gitu. Maksudnya apanya yang dibilang sombong, kan aku kan berbagi, dan kalian dan mereka semua tuh hanya untuk follow akun aku, subscribe akun aku, dan ya dari situlah aku membagi mereka gitu. Sombong bagian dari sisi mana? Nah, tapi kan banyak nih orang-orang yang nanya-nanya nih, uangnya Cima dari mana sih kan, sementara kan karirnya nggak terlalu bagus nih di panggung hiburan. Nah, itu uang dari mana sih gitu, sampai akhirnya giveaway dolar. Uang tuh banyak dari papaku, dari mana-mana gitu, dari papaku, dari pacarku yang kemarin bagi uang segepok gitu. Udah dari situ aja. Terus di pertengahan pemberian giveaway nih ada nih lagi ribut-ribut nih sama Lutfi Agizal nih. Nah, itu awal mulanya gimana sih Kak Cima? Awal mulanya? Ya itu tuh awal yang mulanya ribut-ribut. dia yang tahu nih, aku juga udah lupa sih soalnya. Tapi yang aku ingat apa ya? Gitu doang sih. Ya enggak sih, awalnya kan kita emang berniat untuk bikin podcast aja gitu kan, mengundang kerabatnya Cima yang kenal dari 2014 gitu. Nah, ketika sudah mau di akhir-akhir ada perkataan Lutfi Agizal itu yang mungkin menyinggung perasaan dari Syalimar Malik ini, dan akhirnya Syalimar Malik pun kayak agak tersinggung dan sakit hati gitu. Dan dari situlah Cima ini kayak merasa, loh kok lu nggak ngehargain gue, ibaratnya kayak gitu. Lu tuh udah gue undang ke podcast gue, tapi kok malah lu bikin sakit hati gue gitu. Soalnya kan dia kan gue bayar gitu ya, gue ngundang artis buat ke konten gue adalah gue bayar gitu. Oh, dibayar tuh berarti ya? Gue bayar gitu, tapi ternyata jadi bumerang buat gue gitu. Malah dia yang menyindir gue gitu, malah dia nanyain bener atau enggak sih gitu tentang yang 2,5M dan lain-lain sebagainya lah gitu. Seperti biasa dia sekarang komentar begitu kan. Emosi gue jadi. Terus dianggap settingan tuh supaya terkenal gimana? Nah, kan katanya juga gimmick konten gitu kan, ada juga yang berkomentar seperti itu. Enggak juga sih, kalau misalnya buat settingan buat apa gitu ya. Maksudnya gini, sekarang aku tuh kan punya 2 akun, yang satu private, yang satu pun baru gitu aku buat gitu, itu pun hanya untuk berbagi. Nah, sebelum dia pun ya memang udah ya begini aja gitu ya. Apa yang disettingin? Kalaupun mau settingan mendingan sama yang lain gitu. Kenapa harus sama si mas-mas itu gitu, pengen Mas Anjayani itu ya. sama mas Anjayani itu. Tapi awalnya artis-artis yang masuk yang bisa kita misalnya mau pansos gitu ya. Ya kita mendingan artis kalian yang terkenal gitu loh, ngapain yang artis-artis yang nanggung seperti itu gitu. Sorry Mbak, mungkin sedikit mungkin sindiran dia tuh seperti apa sih yang sampai marahnya segitunya gitu loh. Dia bilang hidup lu settingan dengan terus, dan dia bahas masa lalu yang dulu gitu. Sementara hidup gue ataupun masa lalu gue itu lu tahu apa? Lu tahu apa sih gitu. Gue sih emang sama dia berteman, tapi pada tahun 2014 habis itu gue ngilang dari dunia entertain. Maksudnya bukan ngilang ya, maksudnya ya mut-mutan kan, gue kadang masuk, kadang muncul, kadang enggak gitu. Nah, akhirnya ya udah kan gue udah nggak tahu kasusnya dia apa, dia bagaimana gitu. Jadi pas munculnya ketemunya dia itu ya, dan dia langsung bahas seperti itu. Jadi buat gue, lu nggak pantas buat bahas itu. Kenapa sih ngundang dia buat podcast, kan tahu orangnya kayak gimana kan? Ya sebenarnya gue nggak tahu orangnya seperti apa, tapi jujur gue ngundang karena gue penasaran aja, pengen membahas soal Anjayani itu gitu. Walaupun udah lama, cuman tingkat kekepoan gue adalah tuh tinggi banget sebenarnya gitu. Dan pada saat gue undang dia, ya udah gitu, dan dia pun emang baru bisa ya pada saat kemarin gitu. Sebenarnya udah lama juga sih sebenarnya gue ngundang dia, yang so sibuk kayak gitu. Nyesel nggak sih sampai harus bayar begitu, akhirnya kamu sendiri yang sakit hati? Terus kelakuannya kayak gitu lagi kan? Nyesel sih enggak, kan berbagi, anggap aja gue lagi berbagi giveaway gitu ke dia. Iya gak sih?
Jadi ya udah, ya gitu sih, nggak nyesel, cuman dia juga inilah gitu. Nah, ini kan dia kan lu undang nih, kan lu undang, lu bayar. Kan ribut-ribut nih. Ya, Bayarnya diterima nggak? Dibalikin lagi nggak? Apa dibalikin lagi sama dia? enggak. Diterima sama Jadi dia. sempat di salah satu acara juga dia bilang, gue terima bayaran. Jadi gimana tuh? Terus dolar yang lo lempar diterima juga sama dia. Ambil nggak? Nggak, kayaknya dia pergi ya. Dia langsung pergi sih, langsung kayak nggak terima gitu kan. Cepat cuma ngelempar dolar. Soalnya pada saat gue lempar, ya udah tuh, gue namanya juga orang emosi, gue lempar juga bukan merendahkan dia, cuman karena membuktikan bahwa ini loh gitu, ini loh ada gitu, dan dia masih nge-push bilang bahwa ya itu duit dari mana, apa segala macam, dari mana gitu, mohon maaf nih bapak saya masih hidup gitu kan, gitu ceritanya. iya. Jadi ya udah gitu. Dan mungkin yang membuat Syalimar nambah sakit hati setelah kejadian itu keesokan harinya dia tuh membawa-bawa nama keluarga, keluarga, nah iya. itu mungkin Syalimar yang Berandang, meledak tenggorokan gitu. kali ya, berandang. Masalahnya kan dia kan bermasalah sama Syalimar gitu ya, tapi di satu sisi dia bawa-bawa nama keluarganya gitu, jadinya yang membuat mungkin yang nggak terima dari situ. Dibayar berapa sih ngundang? Nah, kalau boleh tahu nih ya. Bayar berapa? Nah, Ngebayar berapa? Bisa jadi kan Gak tau, sumpah, ya itu yang bayar tuh manajer aku, yang bayar. Jadi maksudnya manajer aku yang semua yang ngatur deh, mau bayar apapun dia yang bayar. Jadi aku tuh nggak tahu. Ya bisa nambah-nambah uang modal nikah lah. Jadi soalnya kan dia mau nikah ya, ikut dijulit. Ya sebelumnya kan kita ngobrol kan, katanya dia mau nikah, ya cukup lah buat nambahin gitu. Nah, setelah itu ada komunikasi atau masih sindir-sindiran kayak gitu atau lost kontak sama sekali? Ya nggak ada sih, cuman kan tadi kan kita lagi sempat ada di salah satu TV, ya nggak sengaja ya ketemu dia ya. Dan kaget juga sih. Coba. Oh, ada dia tadi. Tadi Iya, sih dia tadi ada pas Sima lagi tapping dan kita sih kaget ya. kaget sih, karena kan pada saat awal datang gue kayaknya ingat nih siapa gitu nih orang nih, kayak gue liatin dari atas sampai bawah ternyata Anjayani. Ya udahlah, Diem-dieman apa kayak gimana tuh? enggak diem. Ah, maksudnya jadi maunya gimana? Ya pasti pas diem-dieman ketemu, lah diem-dieman. orang begitu. Nggak jambak-jambakan lah ya? Apa? Tadi gue pengen banget gitu, pengen gue lemparin lagi tuh dolar. Ada nunggu ini nggak sih minta maaf dari Ya. dia? Ah, itu. Yang lo pengen dari itu kayak gimana sih dengan perselisihan ini? Kepengen dari si Anjani. Pengennya ya gimana ya, nggak ada pengen apa sih, cuman pengennya ya udah dia mulutnya direm-rem aja sih. Cuman masalah ini gimana gue mau maafkan dia, sementara dia aja masalah antar gue dan dia, ternyata besokannya dia bawa nama keluarga, dan akhirnya keluarga gue nelfon gue gitu, jadi runyem lagi gitu. Ya udah, Jadi intinya Lutfi harus gimana nih biar selesai nih perselisihan lu berdua? dia harus gimana ya? Ya, inisiatif dia aja lah. minta maaf lah, berarti ya dia harus minta maaf sih. Dia kalau dia mau minta maaf dengan gentle ya dia harus minta maaf. Tapi tidak bawa embel-embel sama keluarga gitu, karena gue berantem sama dia sebagai gue gitu, bukan sebagai gue ada lagi di acara keluarga gitu, enggak gitu. Kan dia kan bawa keluarga, kamu sendiri ngerasa sakit hati dan ada nggak sih niatan mau bawa ke pencemaran nama baik polisi gitu? Ya, masuk tuh. Belum, gak tau sih, gue gak kepikiran sih, gue gak kepikiran. Cuman kalau kalian ngomong kayak gini gue jadi kepikiran. Gue gak kepikiran gitu, karena gue orangnya yang yaudahlah gitu. Cuman ya benar juga sih. Benar juga sih, gue jadi terinspirasi dari kalian. Mungkin sedikit penegasan aja, berarti bukan gimmick konten atau settingan berarti ya? Bukan. Emang benar-benar peristiwa. Benar-benar peristiwa gitu, dan disengaja. yang tidak disengaja. Dan gue juga mau upload tuh video, karena segini tadi pun banyak banget yang nanya bahwa Lutfi kayak jadi gue sebut, dia tidak menjawab, dia tidak menyebutkan soal 2,5M gitu, tapi awal permasalahan adalah dia nyindir sama gue gitu. Udah, gitu aja sih. Di upload berapa view-nya? Gede kan? Pas dapat view-nya gede kan? Belum Dia kita nonton. Kan belum diupload. Oh, belum. Tapi Dan mau kita nanti nggak- upload. Kenapa? Tapi mau nanti upload ada di Nanti sensornya upload kan? Ada Karena sensor tergantung mood lah, tergantung mood. Sensor nggak tuh kalau diupload? Nggak tahu lah, kalau itu yang ngurus semua tim ya. Sampai sekarang sih belum kepikiran untuk diupload ya, karena emang ya masa kita lagi itu terus tiba-tiba kita naikin nama dia, ntar disangka malah settingan. Nah, Kayak gitu. soalnya kan lagi banyak yang kayak gitu nih. Nah, itu Ya. makanya itu kita belum ada kepikiran sih untuk saat ini upload, dan Sih, karena emang tadi nggak malah mau ribut, juga. tadi malah ribut lagi ya gitu. Jadi intinya minta Lutfi minta maaf lah ya.
minta maaf, kalau enggak bisa lapor polisi nih ya. Mungkin bisa panjang kali kalau minta maaf apa gimana kan cuma. Kayaknya kalian ngomporinnya mantep nih ya sih. Bukan ngomporin, ini mah penegasan, nanya. Oh, nanya. Pertanyaan yang Kompor. Dikirain masukan ya. Kirain masukan gitu. Ya masukan itu tadi. Gimana? Apa Kalau nih, misalnya gimana? dia nggak minta maaf itu, bakal lapor polisi. Ya lihat aja nanti lah bagaimana kelanjutannya. Nunggu ini dia aja sih. Aja mah terakhir dong, ini giveaway dolar bagi dolar mau nyaingin Baim Wong kah sebagai raja giveaway Indonesia? Enggak sih, enggak cuman aku nggak ada kepikiran buat bagi-bagi terus nyaingin A, nyaingin B, nyaingin C, enggak. Selagi aku ada rezeki aku bagi, selagi ya nggak ada ya dicari untuk ada gitu buat berbagi lah tetap. Ini sampai kapan giveaway-nya? Sampai Desember 2021, tapi kan aku ngadain giveaway dadakan. Giveaway dadakan itu setiap live setiap harinya gitu. Jadi dan itu nggak nentu. Jadi bisa jam 3 subuh, jam 5 subuh, jam 6 sore, jam 1 siang gitu nggak nentu. Nah kalau kayak gitu kan yang direncanakan awalnya kan $400 sebulan tuh ya. Nah kalau kayak gitu nyiapin berapa dolar tuh sebulannya tuh kira-kira tiap hari live bagi giveaway? Nah, kalau sebulannya sih $400. Nah, tapi kalau untuk Yang yang giveaway dadakan. dadakan itu ya kita nggak tentu. Dan Kadang itu 100.000, 150, Nggak ada tahu. 200 gitu. Suka-suka